Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-kabiratu tsaminah asyarah syahadatul zur. Berikutnya daripada dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau ini, kitab Al-Kabair, dosa besar yang ke-18 menurut beliau adalah syahadatul zur, saksi palsu atau kesaksian palsu. Nah, sebagaimana dijelaskan di awal-awal itu, kenapa suatu perbuatan masuk kategori dosa besar? Nah, itu karena ada janji siksa dari Allah di dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Ini bilangnya di hadis Nabi, ayat Al-Quran, perbuatan itu dapat siksa di neraka, nah itu dosa besar. Rumusnya itu. Walaupun nanti kan ada penjelasan lain lagi. Nah, cuma memang syahadatul zur ini termasuk dosa besar. Walladzina la yashhaduna az-zura. Wa qala ta'ala wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah perkataan az-zur, palsu. Wa fil hadis la tazalu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahu an-nar. Dan la tazalu itu senantiasa, kedua kaki saksi palsu itu hari kiamat wajib neraka. Nah, ini salah satu dalil yang menjelaskan tentang dosa saksi palsu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala syahidu zuri qadir taqaba adzaim. Pelaku saksi palsu ini sebenarnya melakukan beberapa kesalahan besar. Pertama, al-kadzib, berbohong. Lalu yang kedua, al-iftira, mengada-ada. Qala Allah Ta'ala innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang musrif. Musrif itu berlebihan, kadzdzab itu mendusta. Di riwayat yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanah wal kadzib. Nah, lalu yang kedua, pelaku saksi palsu ini adalah dia annahu dzalama alladzi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malihi wa irdihi wa ruhi. Saksi palsu ini selain berdusta, ini banyak penganunya, momen-momennya tuh. Kalaunya dulu kami belajar, kalaunya Habibnya tuh mencontohkan salah satunya adalah bilanya sembahyang jenazah. Sidin termasuk apik pang lah. Jaman bulan puasa aja sidin bapik sih. Kan rancak kayak ini loh, bila di ujung tuh. Ishhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Nah, itu bahasanya sebenarnya saksikanlah bahasanya. Jakanya saksikanlah itu diganti doakanlah. Nah, itu beda. Nah, bilanya saksikanlah, itu berarti bersaksi Pak. Orang ini termasuk orang baik, padahal di dunia kada baik lalu kayak itu. Dasar kada baik orangnya. Dasar ahli maksiat. Bulan puasa jar sidin apa saksikan orang baik, iya baik, enggak berdusta. Nah, hilang pahala puasa. Kayak itu Bang jar sidin lah. Berlalu Bang ya apa gitu jar yang kayak itu. Nyaman ya, rubah aja redaksinya. Kada usah persaksian, doa aja. Misalnya yang di muka
Isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Doakan aja yang dirubah. Bapak bentuk rubahnya ya Pak. Asallahu ayyaj'alahu min ahlil khair. Doa sorangan. Nah. Kayak itu kan. Kecuali memang kita yakin si Din ini dasar orang baik, entah tetangga, keluarga, gitu. Kawan di gawian, dasar tahu orangnya ini baik, ahli ibadah, ada apa-apa tuh. Gitu. Nah, tuh selain itu Bang, nah yang utama dalam pembahasan syahadatuz zur ini adalah jelas yang di pengadilan. Nah, itu jelas sudah. Jadi bilanya saksi palsu ini hadirnya memanglah hakim itu memutuskan sesuai fakta di persidangan. Nah, itu rumusnya. Fakta di persidangan. Nah, itu rumusnya. Nah, ini kawannya hakim. Dia menada kasusnya berlipi supaya kada mempengaruhi macam-macam kan. Itu salah satunya Bang. Mungkin banyak lagi pantangan hakim tuh. Cuma hakim itu jelas mengambil fakta di persidangan. Misalnya kayak ini nah. Fakta persidangannya cukup, lalu memutus berdasarkan fakta persidangan, melihat saksi, bukti macam-macam, pengakuan pelaku macam-macam, hakim ini sudah menganalisa sekuat tenaga, memutuskan sesuatu, lalu salah. Nah ini yang Nabi itu iza ijtahada, apabila sudah bersungguh-sungguh lalu tersalah, nah itu masih dimaafkan lah. Kecuali apa? Kecuali memutuskannya memang bebarang aja. Nah, tapi yang sudah berusaha sekuat tenaga kayak itu. Sekanya ada saksi palsu, maulah macam-macam bukti ada. Lalu hakimnya ini fakta di akhiratnya itu nanti salah, tapi sebujurnya fakta yang ada. Nah, itu dimaafkannya hakimnya. Lalu Bang dosanya di mana? Di saksi palsu. Nah, kemudian kada adil berdahulu Bang, ada berdahulu itu selesai dah. Makanya ada hadis itu 2 dari 3 hakim di neraka. Jadi 2/3 hakim itu di neraka. Cuma ada dipadahkan Bang lah, kekal di neraka ada. Itu tentang beratnya. Nah, salah satu yang memainkan kebohongan di pengadilan itu adalah saksi palsu. Makanya termasuk ini dosa besar. Penyebabnya tadi apa? Karena saksi palsu itu pasti melakukan kebohongan al-kadzib dosanya. Lalu yang kedua, iftira, mengada-ada. Kan ngarannya saksi palsu pasti mengarang cerita. Jadi dosa itu bisa bertambah banyak atau dosa besar ini berbeda dengan dosa besar yang lain. Dosa ini kayak include dosa-dosa lain di dalamnya. Nah, termasuk syahadatuz zur. Karena di bab berikutnya ini ada syurbul khamar. Nah, kenapa minum khamar ini secara umum lah ijtanibu, ujar Nabi lah al-khamra fa innaha ummul khaba'is. Jauhilah khamar karena itu adalah ibu dari kejahatan. Karena minum khamar, mabuk bisa memancing kejahatan yang lain. Kayak itu. Syahadatuz zur ini, saksi palsu ini memancing kejahatan yang lain. Nah, bisa kayak itu. Ibadah Bang sama. Jadi ibadah yang bisa memancing ibadah yang lain, nah pahalanya itu ganal. Contoh maulah madrasah sekolahan. Orang maulah sekolahan madrasah itu memancing apa? Ibadah yang lain. Apa ibadah yang lain? Maulah orang pintar. Apalagi inya pintar alim melajari orang. Apalagi bagi yang gurunya pengajarnya mendapatkan pekerjaan. Apalagi menghidupkan ekonomi sekitar situ, karena ada paman berjualan, paman pentol, paman mainan maksudnya. Itu memancing kebagian yang lain. Jadi ada ibadah yang, makanya ibadah sosial itu pahalanya banyak atau karena memancing yang lain. Coba kan mengaji sorangan di rumah,
mengaji seorangan di rumah, pahalanya banyak yang dibaca, kalamullah mulia, tapi kada memancing pahala yang lain. Tapi bilanya bisa mengaji, melajari orang mengaji, nah itu yang Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Memancing tadi. Saksi palsu ini memancing keburukan yang lain. Al-kadzib, iftira itu madada, mengarang cerita. Yang kedua, zalim terhadap siapa? Terhadap yang kalah di persidangan gara-gara itu saksinya. Zalimnya di mana? Bisa di harta. Di mana? Kemuliaan. Amun ini tuh bahasanya pencemaran nama baik. Roh itu korban pembunuhan. Nah, gara-gara maksudnya jelas-jelas itu pelakunya yang itu. Jelas-jelas pelakunya si A. Jelas benar. Saksi mata ini memadahkan kada si B. Nah, gara-gara si saksi ini memadahkan si B, lalu yang dihukum si B gitu. Padahal si B kada apa-apanya, dituduh aja kan. Lalu ponis macam-macam. Soalnya yang di B ini karena dianggap pelaku, ponis mati. Nah, menghilangkan nyawa orang gara-garanya saksi palsu. Itu contoh aja. Luar biasa benar kok. Gara-gara itu aja. Itu dua dah. Ini orang toto, mah itu ngalih bener dah. Gara-gara itu. Tanah. Gara-gara saksi palsu mengangkat tanah orang, mah. Jadi ada dulu belajar di kitab itu, orang yang mengangkat tanah itu kayaknya di akhirat tanahnya tuh dikalungkan ke bulu sampai 7 lapis bumi. Misalnya mengangkatnya semeter tuh udah dikalungkan ke bulu, ininya sampai 7 lapis bumi itu. Pokoknya tersiksa benar. Ini kan misalnya di pengadilan saksi palsu gara-gara itu, nah selesai udah. Zolim inilah di dunia bujurnya tawa-tawa hehehe. Kadosa sampai ke akhirat dikubur, mah itu rada bayang dah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa ngarannya nih? Duit yang inya dapatkan itu apa ngarannya nih? Haram kan? Jadi saksinya dapat duit karena ya memang pekerjaan jadi haram gara-gara yang itu. Wah ini paket komplit dah, berdusta iya, nudis. Nah lalu yang keempat adalah annahu abaha ma haramallahu taala. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kan harta orang lain itu haram, darah orang lain haram, harga diri orang lain itu haram. Gara-gara saksi palsu tadi timbul halal. Maksudnya kayak apa gerang? Kayak ini. Si A bisi duit, B kada bisi duit. Nah, duit A supaya pindah ke si B, kayak apa caranya? Banyak caranya. Yang halal. Satu, si B begawi lawan si A. Karenanya begawi dapat duit. Halal. Si B berhutang lawan si A, dapat duit. Halal duit. Tapi kayaknya dibayarin. Si A bersedekah lawan si B, halal duitnya. Itu. Nah, jadi duit si A itu, ampun si A, itu duitnya haram bagi si B. Artinya bilanya si B mengambil tanpa izin, berpaksaan kah? Pokoknya mengambil tanpa izin, nah duitnya itu haram, itu maksudnya. Kata orang lain pun haram. Itu maksudnya. Nyawa bang, roh haram juga haram. Kita kada boleh mengambil roh orang, memati orang tuh kada boleh.
darah orang lain itu haram, itu maksudnya. Melukai orang, nah itu haram. Kecuali illa bil haq itu kecuali sesuai ketentuan hukum. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak algojo yang mengkisos orang, itu kan